Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Yana Sudiana, TAPM Kabupaten Kuningan dari Kementerian Desa sedang berada di Desa Jalatrang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dalam agenda hari ini memonitoring kegiatan realisasi dan penggunaan dana desa sesuai dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025, yaitu penggunaan dana desa dipergunakan minimal 20% untuk ketahanan pangan. Pada hari ini saya dengan PD, ada juga PLD lagi memonitoring ke Desa Jalatrang. Salam hormat untuk Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Kami jajaran TPP Kabupaten Kuningan memantau kegiatan sejauh mana terevaluasi di bulan Agustus tahun 2025. Alhamdulillah pada hari ini saya ketemu dengan Pak Kepala Desa Jalatrang dan ada pengawas BUMDes selaku penasehat juga di kegiatan ketahanan pangan, dan ada juga Pak Direktur, ada PD dan ada juga PLD-nya. Jadi hari ini alhamdulillah sudah terevaluasi. Dana desa tahap pertama sudah cair dan sudah direalisasikan. Tinggal menunggu tahap kedua ya Pak Ku ya? Iya. Tahap kedua tinggal nanti mengisi dari hasil pembangunan ini. Dan ini sesuai dengan amanah peraturan Menteri Desa, Desa Jalatrang mengaplikasikannya sudah sesuai. Dalam artian ketahanan pangan lebih dari 20%. Pembangunan sudah berjalan 80%. 20%-nya lagi ini terlokus di kegiatan ketahanan pangan hewani. Nah, hewaninya di sini lagi terfokusnya dalam budidaya ayam petelur. Nah, alhamdulillah nih ada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa awal sehingga memutuskan seperti ini, seperti apa, jumlahnya berapa Pak Ku, Mak? Kita direncanakan jumlah ayam petelur 500, tapi dengan realisasi anggaran 20% dari DD kita cuma 800 ya Pak, 800 juta. Berarti kita anggarkan 160 juta. Anggaran 160 juta telah kita realisasikan untuk pembuatan kandang, dan alhamdulillah kandang telah selesai. Tinggal kita menunggu pencairan tahap kedua 40% untuk pengisian kandang ini. Kita tinggal pembelian bibit ayam petelur. Alhamdulillah, mungkin kita tinggal realisasi pembelian bibit saja, dan anggaran yang telah kita cairkan dari DD sudah 94 juta ya, 98 juta kita telah alokasikan, telah cairkan, dan seperti ini sudah diwujudkan, dan kita tinggal menunggu pengisian untuk ayam petelurnya aja, dan pembelian pakan juga Sudah terhitung. Yang itunya buat kesehatannya, kesehatan ternak, vaksin ya, yang lain-lainnya, dan sudah terhitung untuk anggaran berikutnya. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kepala Desa. Jadi yang sesuai arahan daripada keputusan Menteri, berawal dari kita kajian mitigasi ya. Kajian mitigasi potensi peluang usaha, menguntungkan apa tidak, dan prospek kedepannya, kan seperti itu. Nah, lebih jelas dan lebih rincinya nih ada pengawas. Nah, pengawas dan juga selaku BPD, dan juga di sini selaku pemantau kegiatan di Desa Jalatrang. Kebetulan ada Agus. Maka nih, bagaimana proses awal sehingga menentukan keputusan ke ayam petelur, lalu prospek kedepannya kan seperti apa, Maka? Terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tenaga Ahli, bahwa betul ini perjalanannya sebetulnya awalnya kan karena ada perubahan regulasi,
bahwa harus ada pengalokasian DD 20% untuk ketahanan pangan. Nah, akhirnya alhamdulillah Desa Jalatrang berkolaborasi dengan BPD dan elemen terkait mengadakan musdesus. Ya. Nah, akhirnya alhamdulillah hasil daripada musdesus dengan kesepakatan berbagai elemen yang terkait, baik itu tokoh masyarakat, RT, RW, dan masyarakat yang lainnya, ada kesepakatan untuk ketahanan pangan ini adalah ke ayam petelur. Nah, kenapa ke ayam petelur? Pertama, kami melihat dari geografis Desa Jalatrang yang barangkali yang jauh dari perkotaan, dan telur ayam ini kalau di desa ini sulit untuk didapatkan, sehingga kami mengambil keputusan baik itu BPD dan sebagai pengawas, kenapa tidak kita coba kembangkan untuk ketahanan pangan ini adalah ke ayam petelur. Artinya bahwa tujuan yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu ya tujuan yang paling utama. Dan yang selanjutnya juga bahwa harapannya di samping tujuan untuk ke masyarakat, ya setidaknya lah satu pengembangan usaha BUMDes, terus yang kedua ada pemasukan ke desa, terus yang ketiga walaupun bagaimana kan bahwa kegiatan ini harus betul-betul dirasakan dan terasa oleh masyarakat. Adapun bentuk realisasi yang dirasakan oleh masyarakat itu dengan berbagai kategori barangkali. Itu beberapa hal, intinya bahwa saya sebagai BPD, saya sebagai pengawas mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Jalatrang, terutama ke Pak Kubu yang sudah merealisasikan sesuai dengan regulasi dan aturan dari Kementerian Desa untuk 20% ketahanan pangan. Alhamdulillah Desa Jalatrang terrealisasi sesuai dengan regulasi. Itu saja barangkali, terima kasih. Terima kasih ya. Ada satu hal kalau yang disampaikan tadi ini termasuk kata kunci dan lebih utama bahwa kegiatan yang ditentukan di desa itu berdasarkan hasil musyawarah dengan semua lapisan masyarakat kan gitu ya. Nah, sehingga menjadikan satu keputusan dan dijadikan acuan memasuknya data tersebut ke dalam BDS kan gitu ya. Nah, atas dasar apa? Atas dasar mitigasi. Mitigasinya apa? Di sisi lain tadi ada geografis, fotografis, dan demografis. Kenapa pilih ayam? Karena kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap telur itu tinggi. Yang kedua, karakter Desa Jalatrang itu ngurus ayam itu sudah terbiasa. Betul nggak? Cuman konvensional kan gitu ya. Nah, sekarang diinovasikan oleh BUMDes. Diterbarukan tentang keilmuan bagaimana tata cara pengelolaan ayam petelur kan gitu. Nah, ini satu hal kegiatan yang banyak indikator bisa terangkat. Di sisi lain tadi tentang keilmuan, yang kedua bisa dijadikan tempat pelatihan, kan gitu ya, tempat pelatihan, dan yang selanjutnya tentu di sini menjadikan tempat produksinya kebutuhan hewani, kan gitu. Ya, hewannya apa? Nanti bisa petelur, bisa juga pedaging kan gitu. Untuk kedepannya seperti itu. Dan ini banyak indikator termasuk penyerapan tenaga kerja. Berapa orang nanti? Ya sekitar 5 alhamdulillah. 5 orang penyerapan tenaga kerja. Visi misinya desa, visi misinya Pak Kubu ingin membuka peluang usaha, di antaranya fasilitasinya ini ya. Kan gitu ya. Ini upload sangat bagus, dan yang selanjutnya nanti ke depan kita akan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga untuk penanggulangan dan mendukung dan mensukseskan program nasional, yaitu menekan terjadinya apa? Stunting kan gitu ya. Dengan adanya hewani kan gitu ya, adanya telur, adanya pedaging yang diproduksi di desa, maka kebutuhan masyarakat itu akan lebih. Ada satu hal yang diharapkan itu dari kegiatan ketahanan pangan itu ada variasi, bukan hanya satu jenis dari satu kecamatan, satu kabupaten. Variasinya berbagai jenis kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati itu akan memenuhi kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing. Terima kasih Pak Kubu, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Direktur. Salam hormat untuk Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Kami dari desa selalu melaksanakan arahan dari pusat.
Terima kasih untuk semuanya. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.